Hi guys, welcome to my channel. This is my first vlog on YouTube. Ini adalah vlog pertama saya di YouTube. Dan hari ini saya akan berbagi cerita atau berbagi informasi tentang sebenarnya belajar bahasa Inggris itu gampang atau sulit. Satu hal yang sangat sederhana saja, yang basic, yang bisa kita bandingkan dalam belajar bahasa Inggris yaitu ketika kita lahir. Kita lahir, kemudian kita belajar merangkak, kemudian kita belajar berjalan, berdiri, kemudian berlari, serta kita belajar bagaimana cara berbicara. Semua itu tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Artinya apa? Itu butuh proses belajar. Begitu pula dengan bahasa Inggris. Ketika kita belajar bahasa Inggris dari TK, kindergarten, kita sudah mulai belajar bahasa Inggris. Mungkin dari A, B, C, 1, 2, 3, dan kemudian apa? Setelah kita mengenal huruf, mengenal angka, mungkin nanti gurunya itu juga akan mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita yaitu kata-kata bahasa Inggris. Contohnya nama-nama hewan, atau contohnya dog, a cat, kemudian rabbit. Yang sederhana dulu, yang basic. Ketika kita sudah masuk ke elementary, ya ke SD, otomatis itu sudah pasti satu tingkat lebih sulit daripada ketika kita belajar di kindergarten. Ketika di SD mungkin kalian sudah mulai belajar bagaimana menulis kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian mungkin kalian juga nanti sudah mulai mempelajari kosakata yang lebih sulit. Pertanyaannya adalah, ketika kita menghafal begitu banyak kosakata, apakah kita bisa mengingat semua itu? Otomatis tidak. Artinya apa? Ketika hari ini kita belajar kosakata itu, kita menghafal, mungkin besok kita masih ingat, mungkin lusa kita masih ingat. Tapi ketika sudah 1 minggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan, atau bahkan beberapa bulan, otomatis ada beberapa kata yang pasti kita lupa. Mungkin ada beberapa yang kita masih ingat sampai sekarang. Contohnya, book, buku. Table, meja. Kenapa kita tahu itu? Kenapa kita bisa ingat itu? Karena itu sering kita jumpai, karena itu sering kita gunakan. Contohnya, seperti itu. Maka, ketika kita dalam belajar bahasa Inggris, itu sebenarnya kita tidak boleh pakai cara menghafal. Kita harus mengingat. Meskipun kadang menghafal itu juga bisa membantu kita untuk mengingat sesuatu. Kalau misalnya kita ingat, itu pasti kita akan simpan di memori kita. Begitu banyak kata dalam bahasa Inggris yang mungkin bagi sebagian orang itu pasti sangat sulit untuk mengingatnya. Ingat, dalam bahasa Inggris itu ada 4 skills yang harus kita kuasai. Yang pertama itu listening. Artinya apa? Mendengar. Mendengar siapa? Mendengar orang berbicara. Kemudian kita merespon. Speak. Itu namanya speaking. Kita berbicara, merespon. Oke, bagaimana kita bisa memahami orang yang berbicara bahasa Inggris itu? Otomatis kita harus tahu kata-kata dalam bahasa Inggris sehingga kita mengerti. Yang kedua yaitu pronunciation, cara melafalkan kata-kata itu. Kenapa? Ketika kita salah mendengar, maka kita akan salah tafsir. Dan kemudian apalagi yaitu reading, membaca. Contohnya, ketika kamu belajar di sekolah, SD ataupun SMP atau SMA, itu kamu dikasih teks contohnya. Kemudian teks itu kan ada beberapa kalimat, ya berupa kalimat paragraf seperti itu. Dan otomatis itu kamu harus memahami kalimat-kalimat yang ada di teks itu. Di dalam bahasa Inggris, kamu tidak boleh menerjemahkan kata per kata dalam satu kalimat. Karena kadang itu bisa membuat artinya itu lari atau beda. Jadi, kita harus memahami konteks dari kalimat itu atau teks itu, sehingga apa? Kita bisa benar-benar mengambil intisari dari teks itu sendiri. Selain itu apalagi? Yaitu writing. Writing itu artinya apa? Menulis. Oke? Menulis. Ada berbicara, berarti ada menulis. Ada lisan, berarti ada tulisan. Oke? Sebenarnya, ketika kita sudah ke skill yang namanya writing, itu berarti apa? Kita harus memahami namanya grammar atau namanya tata bahasa. When you speak, ketika kamu berbicara, you may avoid grammar,
kamu bisa hindari itu grammar. You may omit them, kamu bisa menghilangkan itu. Tapi ketika kamu menulis, grammar is compulsory. Grammar itu wajib. Artinya kamu harus pakai tata bahasa yang benar untuk menulis. Ketika kamu menulis surat, otomatis kamu harus pakai bahasa resmi. Oke, contohlah kamu menulis surat ke si teman kamu. Oke, personal letter, surat pribadi. Oke, karena kamu mix dan kemudian grammarnya salah. Oke, maybe your friend will understand. Maybe your friend will accept it. But when you write the letter to apply for a job, ketika kamu mau melamar kerja, kamu tulis tidak sesuai tata bahasa, otomatis itu salah. Dan saya pernah menjumpai orang yang dari TK sampai SMA dia belajar bahasa Inggris, tapi dia tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Katanya itu sangat sulit. Tapi ketika saya menjumpai dia itu, dia bilang seperti ini, saya butuh bahasa Inggris karena saya mau kerja di luar negeri. Saya menyesal dulu saya tidak belajar bahasa Inggris dengan baik. Artinya saya harus bisa berbicara bahasa Inggris dalam waktu sekian bulan. Oke? Itu namanya dalam keadaan terdesak. Dia harus bisa berbahasa Inggris. Jadi selama dia 12 tahun, kita anggaplah dari SD sampai SMA 12 tahun itu dia sekolah. Di sekolah itu ada pelajaran bahasa Inggris, dia tidak mengerti sama sekali. Yang salah siapa sebenarnya? Gurunya atau muridnya? Menurut saya, ketika dalam suatu proses belajar, itu kita harus ada niat untuk mempelajari itu. Kalau kita tidak ada niat untuk mempelajari suatu bidang, otomatis pasti kita tidak akan mahir di bidang itu. Mau se-expert apapun orang yang mengajari kita, kalau kita tidak ada niat untuk mempelajari itu, it's impossible. Itu tidak mungkin. Maka, menurut saya, baik gampang ataupun sulit belajar bahasa Inggris itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau kita misalnya menganggap bahwa itu sesuatu hal yang kita butuhkan, yang kita anggap penting, saya yakin itu akan terasa gampang. Dan begitu pula sebaliknya. Maka daripada itu saya rasa bagi kalian yang mungkin sampai sekarang masih merasa belajar bahasa Inggris itu sulit, coba kalian ubah pola pikir kalian. Coba kalian bertanya kepada diri kalian, apakah bahasa Inggris itu penting bagi kalian? Apakah bahasa Inggris itu penting untuk zaman sekarang ini? Kalau kalian merasa itu penting, maka semuanya itu akan gampang. Oke? Jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. See you in my next video. Bye!